Panjenengan harus mengenal Quran itu ada berapa. Mungkin panjenengan berpikir Quran itu ada satu yang tertulis dari Fatihah sampai Nas. Kalau saya memahami tidak seperti itu, justru Quran itu ada dua. Yang kita pegang sekarang ini Quran dari Fatihah sampai Nas, saya sebut Quran versi kitab. Nah, Quran yang lainnya adalah Quran versi nuzul. Karena Quran itu turunnya pertama dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Ini adalah jabaran melaksanakan Quran. Nah, menurut Ibnu Abbas, Quran itu kan turunnya sekaligus 30 juz. Dari Lauhul Mahfuz ke Minas Sama'id Dunya. Kemudian dari Minas Sama'id Dunya itu diturunkan kepada Nabi secara tartilan sesuai dengan kebutuhan. Saat itu Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Yang orang Quraisy ini menganggap Tuhan itu tiga, Lata, Uzza, dan Manata. Maka yang diturunkan oleh Allah bukan Al-Fatihah, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Artinya mengkonter paham ketuhanannya tadi. Bukan Lata, Uzza, dan Manata, tapi Allah yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Nanti dijawab oleh Quran. Ya. Nah itu begitu. Seperti di dalam Quran misalnya yang lain. Misalnya umat Islam diganggu. Ya. Diganggu, maka Allah tidak turunkan Iqra. Turunkan ayat-ayat yang memerangi. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu perang. Wajib, radikal. Kenapa diturunkan ayat radikal? Sebagai solusi atas gangguan-gangguan orang kafir. Jadi ayat-ayat yang coraknya radikal tadi itu sebenarnya adalah solusi dari gangguan-gangguan orang kafir. Semua tidak ada gangguan, ayat-ayat radikal tidak ada. Karena Islam itu diturunkan untuk rahmatan lil alamin, kedamaian. Tapi dalam membawa kedamaian itu diganggu oleh orang-orang kafir, maka diturunkan oleh Allah ayat yang coraknya radikal. Contoh ya, ayat radikal. Ya ayuhan nabi, he nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Coba, Allah yang mengatakan itu. Oh, tidak percaya boleh lihat dalam Quran surat 8 ayat 65. Disuruh ngobarkan semangat orang berperang. Karena apa? Diganggu. Mau nggak diganggu, ya tidak dipakai, tidak bisa berlaku. Maka orang-orang yang melaksanakan kekerasan itu karena tidak mengerti waktu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, orang beriman diwajibkan atas kamu perang. Loh ini perintah perang, berangkat meneh perang. Kalah. Kenapa kok kalah? Soalnya orangnya nggak ngerti. Kapan perang itu? Kapan dimulai perang itu? Ada sebabnya. Kalau sebabnya itu belum mencukupi, maka tidak bisa dilaksanakan. Makanya Nabi ketika di Mekah itu sudah diganggu. Di embargo juga banyak yang sahabat-sahabat yang dibunuh, ada yang ditombak mulutnya tembus kemaluannya, sudah dianiaya. Tapi Allah tidak menurunkan ayat perang. Karena apa? Kuantitasnya belum memenuhi persyaratan. Berapa kuantitasnya? Kuantitasnya 1:10 kalau orang itu sabar. Itu ada dalam Quran surat 8 ayat 65 tadi. Tapi Allah melihat pada diri orang beriman itu masih banyak kelemahan. Lalu disudo, grade-nya disudo bukan 1:10 tapi 1:2. Lah orang-orang yang membawa kekerasan tadi tidak mengerti itu. Jumlahnya wong 50 musuh wong 5 juta, ya mampus. Tidak mengerti. Dia takbirkan Allahu Akbar, semangat jihad fisabilillah, kalah. Tidak masuk akal. Ya karena tidak mengerti itu. Nggak ngerti timing, nggak ngerti waktu. Sama dengan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya orang beriman diwajibkan atas kamu poso. Meni poso aku.
diwajibkan kok. Padahal poso di masjid itu adalah poso Ramadan. Kalau belum bulan Ramadan nggak usah poso itu, nggak usah poso Ramadan kan gitu. Nah sama dengan itu, timing nggak ngerti. Akhirnya dia, ini saya bawa ayat ini. Kadang sama Saifuddin tadi membawa ayat ini. Bunuhlah orang kafir di mana saja kamu jumpai. Usirlah mereka dari mana mereka mengusir kamu. Itu ajaran Islam, ajaran radikal. Nah, saya tak langsung tahu bahwa Saifuddin Ibrahim ini tidak mengerti agama. Dianggap ayat itu ayat itu ayat khos. Ayat itu berlaku kalau ada ilatnya. Sama dengan gini, orang itu nyolong, hukuman Islam kan hukuman dipotong tangannya. Berarti ilatnya, sebabnya mencuri. Umumnya sampai hari kiamat tidak ada orang yang mencuri. Masih ayatnya ono, hukumnya ono, tidak bisa berlaku. Siapa yang dieksekusi yang tidak ada? Ya sama dengan itu tadi. Jadi ayat-ayat radikal itu sebenarnya ayat-ayat khos. Ayat-ayat yang karena ada sebab. Kalau tidak ada, tidak bisa melakukan itu. Nah, penjelasan bagaimana menerapkan Quran itu bisa dilihat dalam Quran versi nuzul yang diturunkan oleh Allah selama 22 tahun lebih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita bisa menganalisa seperti itu, insya Allah sukses. Kita lihat umat Islam itu berjuang mulai sebelum 45 sampai sekarang tidak pernah sukses dalam pengertian politiknya. Tidak punya pengaruh apa-apa umat Islam di Indonesia. Tidak pernah berhasil. Sejak dulu sebelum Islam berdiri, Indonesia berdiri, ya sudah memperjuangkan. Sampai dulu itu diperjuangkan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, ini tetap kalah. Nah, gak kelem busuk iki wong Kristen akan mendirikan negara sendiri. Akhirnya umat Islam toleransi ya wis gak apa-apa. Mari kok kapan rapat mana, akhirnya tidak rapat sampai sekarang. Makanya tokoh Muhammadiyah itu nangis, dibijui. Sampai sekarang tidak jadi. Dimpoit dok. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bisa memahami Quran versi nuzul, sukses. Kalau Rasulullah perjuangannya dari Iqra, kita dari mana? Kalau bisa menganalisa itu insya Allah. Makanya panjenengan lihat saya ceramah sering mesti mengatakan pemahaman agama. Karena apa? Saya melihat yang harus ditanamkan kepada bangsa Indonesia ini adalah kepahaman tentang Islam. Kalau dia paham dengan Islam, maka ketika dia jadi pemimpin, dia akan memperjuangkan pahamnya itu. Sudah pasti. Ya, maka menurut saya Iqra kita itu adalah pemahaman Islam. Karena pemahaman Islam itu di Indonesia rata-rata kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berarti di luar itu sudah bukan Islam, bukan wilayah agama. Maka dia pasif. Itu yang terjadi. Nah, orang yang berpaham keseluruhan itu cuma sedikit. Paling-paling ya usah Indonesia 2%, 3% ini aduh. Pun saya kira itu aja karena sudah hampir 7:30 ya. Benar kan? Ya. Jadi yang kami sampaikan ini tadi adalah memahami bahwa Quran Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah itu adalah yang dibawa oleh Nabi. Islam dibawa oleh Nabi yang tersebut di dalam Quran dan Sunnah yang sahih. Jadi kalau diterapkan oleh Muhammadiyah itu hadisnya itu harus sahih. Kalau tidak sahih tidak dipakai. Karena orang banyak beramal itu menggunakan hadis-hadis yang belum tentu sahih. Sahih itu yang apa sih? Ucapan Nabi A didengar oleh banyak orang sampai terakhir doa ini sahih. Berarti yang menceritakan tadi orang bisa percaya. Tapi kalau orang tidak bisa dipercaya, ngomongin Nabi A atau kalau dari D, maka derajatnya bukan sahih. Nah, seperti ini di Muhammadiyah tidak dipakai sumber hukum. Nah, itu yang membedakan kita dengan masyarakat lain itu begitu. Jadi kita lebih selektif daripada penetapan hukum itu. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadikan sebagai wawasan keislaman kita dan mudah-mudahan bermanfaat
untuk keilmuan kita sehingga kita bisa melaksanakan Islam dengan kepahaman yang baik. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.